wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Rudi Renaldi. Pada kali ini kita akan berbicara tentang katalog elektronik versi 5 ya. Jadi katalog elektronik itu salah satu produk dari LKPP yang merupakan pengadaan barang jasa untuk mempercepat pengadaan barang jasa gitu ya. Terdiri dari katalog nasional, lokal, dan sektoral, serta usaha kecil, inovasi-inovasi, dan produk-produk yang masuk dalam KRKDN. Tapi pada prinsipnya katalog elektronik itu terdiri dari tiga ya, nasional, lokal, dan sektoral. Nah, kita lihat di katalog sekarang itu sudah banyak progres ya, jadi banyak eh, terobosan-terobosan untuk mempercepat 1 juta produk di UMKM. Nah, kalau kita lihat di kebijakan nasional ya, jadi kebijakan baru itu eh, etalase belum bersedia itu ada inisiasi namanya gitu ya. Inisiasi ini bisa dari perangkat daerah atau dari swasta ya. Jadi penelahan produk, nanti dilaksanakan penelahan produk, nanti perbuatan etalase. Nah, teman-teman yang masih bingung apa itu etalase, etalase itu ini ya. Jadi etalase itu kalau kita klik di katalog lokal gitu ya, klik di sini, itu nanti kita akan berangkat ke dalam etalase-etalase yang sudah dibuat oleh LKPP ya. Ini di seluruh di provinsi-provinsi di kabupaten kota di Indonesia itu sudah ada memuat sudah ada 34.000 produk dan sekitar 2.000 penyedia ya. Ini sangat sangat masih sedikit yang masih bergabung di katalog lokal. Kita bisa cari per daerahnya gitu ya. Misalnya kita cari Jawa Barat, ini ada apa saja sih etalasenya gitu ya. Nah, ini etalase di Jawa Barat, sudah ada beberapa produk gitu ya. Ini sebetulnya ada yang double-double tapi nanti akan dihilangkan yang ini. Sudah hilang tayang ya. Ini yang namanya etalase ya. Nanti teman-teman pengusaha di bidang ATK gitu ya, di aspal atau bahan material, toko-toko bahan bangunan itu nanti gabungnya di sini gitu ya. Yang supplier-supplier bahan bangunan, terus bahan pokok juga ini nanti akan ada bahan pokok untuk apa katalog bahan pokok itu bahan-bahan makanan pokok ya seperti beras, sembako gitu ya, lain-lain sebagainya. Terus juga ada batuan ready mix, ada hot mix, ada jasa keamanan, jasa kebersihan, makan minum, toko-toko makan minum untuk diklat-diklat gitu ya, karena ini nilainya kalau katalog itu biasanya nilai-nilai di atas 200 juta. Mobil wingbox itu untuk kepentingan mobil-mobil untuk eh, desa gitu ya. Dan juga pakaian dinas atau kain tradisional nanti ada pedagang-pedagang batik silakan berdagang di sini di kain-kain pakaian korpri gitu ya, pakaian kalau sekarang pakaian adat pangsi gitu ya, kalau hari Rabu hari putih kita pakaian seragam putih, juga kalau Kamis itu seragam pangsi gitu ya, dan juga batik-batik tradisional. Dan juga nanti akan ada juga servis kendaraan nih, ini untuk bengkel-bengkel ya bergerak di eh, untuk bisa dijadikan bengkel-bengkelnya dipakai dan dibiayai apa kendaraan-kendaraan dinas nanti akan diservis di servis kendaraan bengkel ini di etalase servis kendaraan. Nanti ada bisa bengkel-bengkel yang sudah mempunyai izin gitu ya, punya izin, bengkel-bengkel resmi itu silahkan untuk bergabung di katalog lokal Jawa Barat. Nah, bagaimana cara mendaftarnya? Nah, di sistem katalog lokal itu sekarang sudah ada ini ya, jadi otomatisasi pendaftaran penyedia katalog elektronik. Jadi penyedia itu hanya cukup untuk mendaftar di LPSE, LPSE di sekitarnya nanti akan disinkronisasikan sama SIKAP ya, Sistem Informasi Kinerja Penyedia. Juga nanti akan dievaluasi oleh secara otomatis melalui katalog elektronik, dan juga nanti pengusaha yang memenuhi kriteria akan diberikan akses otomatis untuk melakukan pengisian produk dan ditayangkan di dalam eh, sistem gitu ya. Seperti itu sistemnya. Nanti detailnya akan kita mulai ya. Nah, teman-teman pengusaha-pengusaha di Indonesia khususnya gitu ya, di Jawa Barat, kita kalau kita lihat di sini sebetulnya teman-teman bisa lihat di sini misalnya salah satu contoh aja ya, pengumuman.
kita bisa cek pengumumannya. Di sini kita lihat apa nih, misalnya ada di Jawa Barat apa saja sih yang sudah tayang gitu ya, yang sudah tayang misalnya ini untuk ATK nih, ATK sudah tayang belum? Sudah tayang, kalau misalnya sudah tayang nanti ada beberapa pengusaha-pengusaha yang sudah atau di sini apa bagaimana gitu ya tata cara pendaftarannya. Ini silakan dicek juga untuk etalase-etalase lainnya untuk bahan kimia, reagen di Provinsi Jawa Timur ini sudah ada gitu ya. Dan pendaftaran-pendaftaran sepatu produksi UMKM Kota Medan gitu ya, dan macam-macam sebagainya. Ini tinggal tinggal dilihat saja. Nah, ini udah ada ATK, di sini sudah dimulai pendaftarannya. Kalau kita lihat detailnya untuk pengumuman ATK final, nanti kalau misalnya pengusaha sudah login ya, loginnya nanti teman-teman bisa daftar ke sini ya di LPSE. Di LPSE, misalnya ini di LPSE-nya tergantung daerahnya nantinya ya. Karena saya di Jawa Barat, berarti pakai pengusaha-pengusaha Jawa Barat itu untuk daftar di LPSE Jawa Barat gitu ya, atau di Kota Bandung atau di Kabupaten Bandung. Terserah teman-teman yang paling dekat, yang paling mudah untuk aksesnya gitu ya. Nanti akan ada verifikasi. Nah, untuk pendaftarannya di sini ada pendaftaran peserta itu nanti langsung diarahkan kepada sikap ya, namanya itu sikap. Nanti emailnya seperti apa, kode akun seperti apa, daftar. Nanti setelah daftar nanti ada email untuk klarifikasi dan untuk pengisian data. Sikapnya itu sendiri seperti itu ya. Jadi isinya seperti itu. Nanti teman-teman bisa setelah mempunyai akses login, bisa langsung login ke katalog lokal ini ya. Nah, bagaimana pendaftaran cara-cara pendaftarannya? Kita di sini ada ya, bisa bisa teman-teman bisa unduh di dokumen di sini, tinggal dicari gitu ya katalog untuk penyedia barang jasa penyedia. Nah, di sini saya sudah download, di sini judulnya tata cara pencantuman ya tanda pendaftaran. Ini ada berapa? 64 halaman. Nah, ini nanti tinggal di-download aja. Tapi untuk supaya paham, kita akan berbicara tentang setelah tadi bicara otomatis pendaftaran gitu ya. Jadi si penyedia itu tinggal daftar, login ke sebagai penyedia katalog elektronik kalau sudah punya aksesnya, nanti daftar penawaran, ajukan penawarannya apa saja, upload dokumen penawarannya, produk dan distributor, nanti tayang otomatis ya. Jadi yang pertama login nih di sebelah kanan atas di sini ya. Nah, ini login, nanti bapak-bapak diklik untuk penyedia gitu ya. Nanti ditanyakan sebagai password dan ininya user ID-nya. Setelah itu nanti diisi juga, nanti ada keterangan gitu ya. Laman statusnya seperti apa nih. Informasinya ada pengisian data ini gitu ya, seperti modal usahanya seperti apa, kriteria usahanya seperti apa, menengah atau kecil gitu ya. Juga ada keterangan-keterangannya. Nanti di dalam form oke kami limpahkan penyedia, langkah-langkahnya adalah tipe penyedia berdasarkan kualifikasi usahanya nanti dipilih mau kecil, menengah, besar. Nanti klik unduh surat pernyataan, lalu mengisi surat pernyataannya sesuai template. Nanti mengisi form nama dokumen dan nanti dipilih filenya yang di itu ya, sudah di PDF-kan. Terus klik simpan. Nah, ini tata caranya. Jadi ada simpan, kualifikasi usaha seperti apa, suratnya, surat pernyataan, nanti dokumennya dipilih gitu ya. Setelah itu. Seperti itu untuk UKM. Nah, untuk penjelasan fiturnya tadi kan sudah ada ya di melihat pengumuman pendaftaran dan etalase. Pendaftaran dan etalasenya silakan untuk daftar gitu ya. Nanti ada tab untuk daftar. Nah, setelah ini diklik gitu ya, itu nanti akan ada muncul ini yang harus diisi gitu ya, beberapa hal yang harus diisi. Nah, seperti ini. Selain itu juga dapat informasi peserta dapat proses daftar
pada gambar jumlah pendaftar dapat dilihat pada gambar di bawah ini, gambar 13. Nah ini halaman pengumuman daftarnya. Ini nanti dokumen-dokumennya bisa di-download gitu ya. Apa saja sih syarat-syarat yang bisa yang harus ditempuh supaya menjadi penyedia katalog ini, karena ada juga syarat-syarat yang harus ditempuh serta perizinan-perizinan yang harus disediakan eh, untuk dipenuhi sebagai penyedia katalog gitu ya. Nah, di sini juga bisa dilihat siapa saja sih yang sudah daftar gitu ya, daftar peserta pemilihannya, dan juga nanti ada forum tanya jawab kalau misalnya ada hal-hal yang kurang dimengerti gitu ya. Seperti itu, seperti unwising, tinggal ketik di sini pertanyaan seperti apa, atau di-upload juga bisa filenya, nanti disimpan gitu ya, atau dikirim. Juga pertanyaan. Pertanyaannya apa saja bebas. Seperti itu. Terus untuk ajuan penawarannya nih, di sini apabila telah masuki pemasukan penawaran, nanti dilihat ya jadwalnya, jadwal yang di sini ya, yang di toko daring ini. Nah, kalau misalnya di sini ada pengumuman, di sini ada detailnya, ada tanggal ininya ya, ada tanggal pemasukan penawaran. Masukan penawarannya mulai kapan nih? Ini dimulai 13 Juni. Nah, ini pendaftaran pemasukan penawaran ini kan 13 Juni. Ini sudah mulai berarti ya. Sampai nanti akhir tahun. Ini pendaftarannya sudah mulai. Seperti itu, teman-teman. Terus untuk berikutnya adalah ini lengkapi sikapnya gitu ya. Nanti seperti nama perusahaannya, perusahaan rekanan, bentuk usahanya seperti apa gitu ya. Untuk alamat di ADP-nya seperti apa, kode pos, provinsi, NPWP, email, nomor telepon, nomor HP, halaman tersikap ini harus diisi dan berikutnya disimpan gitu ya. Nah ini berikutnya lalu submit gitu ya. Misalnya siapa sih yang akan dijadikan PIC-nya nih, personal insight-nya, ini tidak dapat berubah nih, jadi sementara itu eh, harusnya direksi gitu ya, atau yang nanti akan menerima segala informasi harusnya aktif tapi tidak dapat berubah gitu ya. Seperti itu, tinggal submit. Itu nanti panduannya seperti ini ya, nanti langkah-langkahnya, statusnya seperti apa, di sini ada action, ini diklik, ini bisa seperti apa gitu ya munculnya. Nah, unggah dokumen penawaran, di sini juga sudah ada ya, ada tata caranya. Pilih aksi, dokumen penawaran dapat dilihat dalam pilih aksinya seperti apa nih. Ada detik dokumen penawaran, ini klik gitu ya, di dokumen penawaran nanti apa nih yang akan diunggahnya itu adalah dokumen-dokumen penawaran seperti dalam pengumuman tadi gitu ya. Seperti di dalam pengumuman yang ini nih. Seperti dalam pengumuman yang ada file-filenya. Nah, di sini ada dokumen pengadaannya, ini dibaca gitu ya, di-download, dibaca. Ini komoditas buku sekolah misalnya. Ini dokumennya nih. Dokumennya diklik, dibaca gitu ya, seperti itu. Nanti untuk diupload merupakan dokumen penawaran gitu ya, seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk tambah produk gitu ya, setelah setelah menawar akan menambah penawaran lagi, itu tinggal diklik produknya, input produk baru gitu ya. Ditambah produk, klik tambah produk, terus tambah produk. Di situ ada muncul nanti ada nama produknya apa gitu ya, nama produk yang akan tayangkan gitu ya, mereknya merek apa, nomor produknya ini dengan SKU, nomor SKU atau part number, jenis produknya apa nih, lokal atau impor. Nah ini harus penting ya, kalau misalnya impor itu ya harus tulis impor, karena nanti berhubungan dengan TKDN dan P3DN ya, program-programnya. Kalau lokal itu nanti masuk ke dalam katalog juga dalam yang ini ya, yang di dalam TKDN dalam eh, katalog ya, khusus untuk TKDN. Nah ini ya, seperti ini. Ini nanti masuk ke sini. Tapi itu kan TKDN itu mempunyai sertifikat dari Kemenperin ya, harus diurus berapa TKDN untuk perusahaan-perusahaan atau produk yang Bapak Ibu punya gitu ya. TKDN-nya harus jelas. Seperti itu nanti kita cek lagi TKDN seperti apa. Nah, Bapak Ibu sekalian, juga di situ ada jenis produknya seperti apa. Ini udah muncul ya, TKDN. Nah, ini tingkat
ekspor dalam negeri, juga ada juga resellernya. Ini tingkat produk tingkat TKDN itu seperti apa gitu. Nanti kita cek ya. Nah, ini harus diisi semua, stok produk semua diisi, lalu TKDN-nya presentasi diisi TKDN sertifikat terbit oleh Kemenperian nih. Pilih opsi ya, kalau pada filenya bersertifikat TKDN yang ini ya, TKDN, diisi dengan sertifikat TKDN, nanti nomornya dan nilainya berapa gitu ya produk TKDN-nya. Ini diupload sertifikatnya gitu ya. Kalau enggak merupakan statement ya dari pengusaha-pengusaha, kalau tapi asal yakin aja udah dihitung khusus dengan ahli gitu ya, seperti itu. Nah, ini untuk produk-produk UMKM di sini sudah banyak ya, jadi di sini sudah muncul TKDN-nya berapa, 92% gitu ya, Jabar, Java Green, organik ini beras gitu ya, beras 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 super gitu ya, beras organik. Bandingkan, nanti bisa bisa dibandingkan ini kalau misalnya dari penyedia. Ini juga alat-alat kesehatan sudah tersedia juga gitu ya. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya TKDN ya nanti dipilih. Ini untuk di produk-produk ini di aksinya itu berapa gitu ya nilainya nih TKDN-nya. Nah, produknya seperti itu. Nanti untuk TKDN pada halaman sudah terisi dengan TKDN yang terpilih. Nanti sudah tinggal apa di submit gitu ya seperti itu. Selanjutnya jika sudah melengkapi data produk, pilih tombol next gitu ya. Berikutnya tidak dapat diubah lagi data yang sudah simpan, pastikan nama produk dan merek yang dipilih paling benar gitu ya, paling dipilih benar. Ini sangat ini ya, harus hati-hati dalam pengisian nama produknya karena nama produknya sekali input nanti tidak bisa berubah lagi. Terus juga untuk kemudian di tahap kedua itu tampil halaman KBKI, baku mutu Indonesia gitu ya, dengan tombol tambah. Ini KBKI itu berhasil gitu ya, berhasil ditambahkan kalau di next berikutnya gitu ya. Nah, seperti ini. Nama obat-obatannya seperti ini. Nanti diklik tambah, nanti atribut ininya seperti apa gitu. Tahap ketiga adalah mengisikan spek produk. Penyedia dapat menambah gambar dengan tambah gambar gitu ya. Jadi foto-fotonya harus disiapkan dulu. Nanti kalau misalnya atribut satu apa nih akan kita tampilkan gambarnya itu langsung spesifikasi produknya harus di apa di ada gambarnya. Nah, jika penawaran dipilih untuk harga nasional, maka lakukan langkah bagi berikut untuk mengisi harga nasional. Ya. Jadi harganya itu berlaku seluruh Indonesia gitu ya. Nah, ini untuk referensi ongkos kirimnya diisi misalnya se-Indonesia berapa gitu ya. Bisa dicek biasanya di toko di jasa-jasa pengiriman gitu ya. Setelah itu cek link berikutnya. Setelah itu ada produk penyedia menginputkan harga, maka lanjut langkah berikutnya adalah melakukan unggah dokumen pendukung yang meliputi PIB, opsional, struktur harga, bukti transaksi, invoice dan sebagainya. Jadi berapa sih harganya yang yang ditampilkan nanti untuk di katalog itu, tapi harus dilampiri dengan struktur harga, bukti transaksi dan lain sebagainya. Untuk perhitungan menjadi harganya itu sekian rupiah gitu ya. Nah, selanjutnya setelah selesai itu klik berikutnya ya. Pada tahap terakhir akan tampil nomor aplikasi penyedia mengisikan pesan pengajuan penawaran. Nah, jadi setelah nanti pengisian penawaran, nomor produknya udah dikasih secara otomatis sama LKPP, ini tinggal disimpan gitu ya, ini mengajukan penayangan produk. Setelah itu nanti dapat dilihat produknya. Setelah produk dapat selesai, itu maka produk tersebut dapat dilihat pada list produk gitu ya, sudah tampil gitu ya, nomor produknya sekian, ini masih draft menunggu persetujuan gitu ya dari LKPP. Nah, kalau misalnya kita harganya satu provinsi, yaitu hampir sama dengan yang nasionalnya tadi ya. Misalnya ini memilih wilayah jualnya akan dicentang gitu ya. Di mana nih kira-kira di provinsi mana produk-produk teman-teman sekalian akan dijual gitu ya. Pilih lokasinya. Kalau nasional berarti seluruhnya, tetapi itu resikonya kita akan harus kirimkan barangnya itu dengan ongkir gitu ya, bisa ditambahkan dengan ongkir. Selanjutnya hampir sama dengan produk-produk nasional gitu ya.
unggah struktur PIB, unggah struktur harga, terus juga bukti transfer gitu ya, bukti transaksi gitu ya atau invoice. Setelah itu cek klik selanjutnya. Juga nanti akan muncul nama produknya berapa gitu ya untuk tahap ketujuh ini selesai. Nah, teman-teman juga nanti produk-produknya kalau statusnya masih menunggu itu semua tidak dapat berubah ya, penggunaan produk secara dapat dilakukan ketika produknya sudah tayang. Jadi biar tidak apa tidak mengganggu sistem ketika pengecekan gitu ya. Jadi kalau nanti akan berubah itu dilakukan setelah tayang. Nanti ada tata caranya juga gitu ya. Dan juga ini untuk harga kabupaten ketika kita cek provinsinya, nanti cek juga kabupaten khusus ke kabupaten tersebut gitu yang akan dijualnya. Nah, sedangkan untuk selanjutnya adalah di sini ada harga produk ya dalam rupiah itu tanggal harganya berapa ini dicantumkan tanggal kira-kira penentuan harganya dan juga nanti unggah harga Excelnya gitu ya untuk produk-produknya gitu yang misalnya banyak harganya gitu ya. Nah, selanjutnya untuk lalu simpan gitu ya. Setelah itu muncul kirim gitu ya. Setelah itu muncul link kirim untuk proses lebih lanjut di LKPP. Setelah produk ditambahkan itu sudah ada dalam list gitu ya, dalam list. Dan ini untuk menambah produk gitu ya, khusus bagi reseller yang mengikuti etalase produk perkantoran peralatan pendukungnya. Jadi reseller ini bisa untuk peralatan elektronik perkantoran dan peralatan pendukungnya gitu ya. Jadi penyedia dapat memilih menu prakatalog yang di sini ya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau misalnya sudah login itu ada ini ya prakatalog ya. Sudah login nanti ada seperti ini. Ada prakatalog. Ini misalnya pencantuman produk baru, input produk aksi, nanti klik aksinya, lalu pilih produk untuk menambahkan. Di sini ada klik aksi, ada nanti muncul produk yang akan ditambahkan gitu ya, seperti itu. Kemudian tambah produk diklik di sini, nanti untuk menambah produknya dapat menambah produk. Setelah tambah produk nanti silakan untuk filenya gitu ya. Penyedia itu difilter gitu ya, pada filter juga akan keluar list seller telah ditunjuk oleh prinsipal distributor. Lalu diklik cari data seperti gambar berikut. Nah ini ya, seperti itu. Silakan cari datanya. Kemudian untuk setelah klik apakah akan menanyakan produk? Ya, jadi diklik yang warna biru ini, otomatis nanti produknya muncul gitu ya. Daftar produk, nanti daftar produk itu nanti akan muncul yang baru gitu, yang tadi diisikan. Setelah juga untuk klik ubah di sini ya di aksinya untuk merubah harga utama gitu ya atau apanya gitu ya, keterangan pada produk yang akan ditambahkan. Checklist dengan isi menyatakan produk ini akan mengajukan produk, baru simpan gitu ya. Setelah simpan itu otomatis eh, tersampaikan kepada LKPP untuk ditayangkan. Nah, untuk mengajukan pengiriman barang, pelaksana pekerjaan khusus bagi reseller untuk yang elektronik dan dalam negeri, di sini aksinya adalah penawaran yang diajukan nanti distribusi pelaksana pekerjaan aksinya ada di sini kalau misalnya untuk reseller peralatan perkantoran di sini ya produknya. Nanti kirim tambah distributor dulu atau pelaksananya siapa gitu ya. Nanti tinggal di checklist ininya datanya. Terus jenis pencariannya, keyword untuk pelaksana pencarian. Nah, seperti itu teman-teman juga nanti untuk ini simpan gitu ya, untuk setelah diklik distributornya siapa, nanti klik simpan. Nah, ini untuk tambah distributornya, misalnya ini perusahaan-perusahaan main utamanya itu tidak langsung menjual ke masyarakat, berarti harus ada distributornya ya yang sudah bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan induknya gitu seperti itu. Nah, kalau misalnya nanti sudah selesai gitu ya, halaman distributor itu sudah di
upload semua ini sebagai perwakilan-perwakilan dari perusahaan induk gitu ya. Setelah itu untuk mengakhiri itu diklik logout seperti itu. Nah, demikian teman-teman untuk tata cara di dalam videonya. Nanti kita jelaskan untuk di pembuatan etalase seperti ini. Ini ada di keputusan LKPP, Kepala LKPP nomor 122 tahun 2022 ya. Jadi tata caranya untuk pembuatan etalase. Etalase sudah terdaftar gitu ya, sudah ada. Nah, di sini tadi yang etalase itu ya, yang di depan itu sudah tadi disampaikan untuk etalasenya. Nah, ini yang namanya etalase ya. Nah, nama kabupaten kotanya. Di sini etalasenya sudah ada seperti ini. Nah, untuk persiapan pendaftaran, jadi nanti dilaksanakan untuk melakukan penyusunan pendaftaran berisi kriteria itu ya. Ini disampaikannya setelah pejabat tinggi serta kepala UKPBJ itu menyusun pengumuman ya. Nantinya munculnya seperti ini. Nah, di pengumuman ini ada munculnya seperti ini. Di detailnya ini apa saja sih yang akan kapan gitu ya, pengumumannya sampai kapan, pendaftarannya kapan, terus tanya jawabnya kapan, pemasukan dokumen, verifikasi produk gitu ya. Nanti kalau misalnya teman-teman di sini sudah daftar, ini berubah menjadi bisa dibaca gitu ya ininya nih. Ini bisa di-download untuk dipelajari apa-apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi. Nah, pengumuman pendaftaran tadi sudah. Nah, nanti untuk pendaftaran oleh pelaku usaha, jadi langkah pertama adalah teman-teman harus memiliki akun SPSE ya. Akun SPSE itu yang tadi ya, jadi teman-teman bisa daftar di sini untuk pendaftaran penyedia itu nanti untuk mengisi sikap ini gitu ya. Untuk mengisi untuk mempunyai akses untuk login kepada SPSE. Nah, setelah itu nanti mengisi sikap dan juga untuk pendaftaran pada aplikasi katalog pada saat proses gitu ya. Nanti seperti tadi. Jadi pendaftaran pada aplikasi katalog itu yang ini ya. Yang teman-teman nanti di e-katalog ini nanti ada yang namanya pengumuman ya. Nanti misalnya ada daftar di sini perusahaannya apa, bergerak di bidang apa, detailnya seperti apa, nanti muncul daftar gitu ya. Untuk setelah login tentunya gitu ya. Nah, setelah pengisian data pendaftaran pada aplikasi, itu nanti ada pengisian produk tadi yang seperti saya jelaskan, dan nanti untuk penayangan gitu ya. Nah, gitu. Nanti dibeli oleh PPK gitu ya, untuk pejabat pengadaan. Nah, teman-teman sekalian, untuk pembaruan informasi, di sini untuk pembaruan informasi seperti permohonan perubahan produk gitu ya, atau produknya dirubah, atau distributornya, atau permohonan turun tayang, misalnya barang yang sudah habis, atau penambahan produk gitu ya. Ya, penambahan produk itu sama gitu ya, seperti tadi dijelaskan. Seperti itu. Terus nanti untuk e-purchasing-nya, yaitu e-purchasing-nya itu transaksi jual belinya gitu ya. Jadi pedagang sudah tayang di katalog untuk tata cara pembeliannya oleh PPK itu ada tahapan-tahapannya gitu ya. Ada yang namanya negosiasi harga, ini kalau misalnya harga satuan produknya mempertimbangkan diadakan ongkos kirim segala macam, itu dapat memanfaatkan informasi. Jadi negosiasi ini di penawarannya menjadi dua tahapan ya, persiapan dan pelaksanaan purchasing. Jadi nanti persiapannya seperti apa, terus prioritas produknya dalam negeri, terus juga produksinya oleh koperasi gitu ya, itu diprioritaskan. Pengumpulan data referensi segala macam. Yang kedua adalah purchasing eh, pelaksanaannya itu tinggal diklik-klik ya, sebetulnya sangat mudah untuk ada negosiasi juga gitu ya, berapa harganya. Yang kedua adalah mini kompetisi. Nah, mini kompetisi itu adalah dengan metode mini kompetisi dilakukan dengan dua atau lebih penyedia katalog yang beri produk yang sama gitu ya. Nanti kalau misalnya dicek dulu nih apakah perusahaan-perusahaan itu masuk daftar hitam enggak gitu ya. Terus diverifikasi melalui sikapnya, terus melakukan verifikasi terhadap spek teknis. Yang ketiga adalah COMCAT ya, atau Competitive Catalog. Itu informasi yang ditawarkan untuk berupa komponen dasar konstruksi ya.
Jadi yang kemudian dikompetisikan melalui sistem. Jadi komponen dasar konstruksi. Jadi harga-harga untuk konstruksi misalnya satu unit kelas itu berapa gitu ya per meter perseginya. Nah itu tentunya itu berdasarkan sistem nanti akan muncul gitu ya, dikompetisikan melalui sistem. Jadi akan ada pembelian misalnya pembangunan ruang kelas baru atau pembangunan rumah sederhana gitu ya, itu nanti kedepannya akan menggunakan kompetitif katalog ini. Nah teman-teman demikian mungkin ya sementara yang dapat saya jelaskan dalam hal ini tentang katalog elektronik dan katalog toko daring dan toko daring mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ya ada yang kurang jelas mohon eh, dapat komunikasi dengan kami. Ini adalah ini ya. Jadi semuanya sudah ada di dalam ini keputusan LKPP nomor 122 tentang tata cara penyelenggaraan katalog elektronik. Apabila kurang jelas bisa menghubungi kami ya di Biro Pengadaan Barang Jasa Provinsi Jawa Barat. Dan demikian teman-teman mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangannya. Mudah-mudahan bisa sedikit memberikan pencerahan kepada teman-teman yang masih bingung tentang bagaimana dan apa itu apa namanya katalog elektronik lokal, nasional atau sektoral ya seperti itu. Sekarang sudah banyak berubah. Silakan nanti main-main ke sini ya, katalog lokal KPP. Di situ nanti banyak menu-menunya, juga nanti ada menu unduh. Di sini ada beberapa ada undangan gitu ya, undangannya seperti apa, nanti evaluasi dari sisi teknis, ada undangan-undangan untuk misalnya untuk pembuktian klarifikasi gitu, untuk katalog gitu ya. Juga ada petunjuk penggunaan dan juga ada SE ya, ada surat edaran untuk mendukung penyelenggaraan misalnya untuk bikin PPK, produk dalam negeri, pemberitahuan online shop gitu ya dan sebagainya. Nah, mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti channel ini terus. Jangan lupa like, subscribe, and share materi ini. Mudah-mudahan bisa lebih bermanfaat. Apabila ada kritik dan saran, mohon dapat disampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di lain kesempatan.